Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas mengenai analisis statistik diferensial khususnya untuk uji komparasi. Uji ini dapat dilakukan jika hipotesis berbentuk komparatif atau berjenis penelitian kuantitatif eksperimen. Nah, kita buat contoh judulnya ini, yaitu pengaruh model pembelajaran hands-on mathematics terhadap kemampuan pemahaman relasional siswa kelas 5 di SD Negeri X Medan. Nah, di sini ada persyaratan untuk menggunakan berbagai rumus, ya, mulai dari jenis data, interval, dan juga jenis statistik dan bentuk komparasinya. Nah, di sini ada berbagai uji atau rumus yang untuk menggunakan uji komparasi. Nah, yang pertama misalkan populasinya yaitu sekian orang siswa, jadi saya tidak sebut jumlah orangnya karena fokusnya itu adalah kelasnya. Nah, populasi di sini ada 2 kelas, kemudian kita katakan sampel yang digunakan yaitu boring atau total sampling, sehingga semua populasi menjadi sampel dan jumlahnya sama, ya, yaitu terdiri dari 2 kelas. Oke, kemudian kita katakan di sini desain eksperimennya yaitu quasi experimental design, di mana kelasnya itu terdiri dari 2 kelas yang berbeda atau tidak utuh. Kemudian kita juga melihat jenis data untuk kedua variabel. Dari variabel bebas yang berjudul model pembelajaran matematik diketahui itu berdata nominal. Kemudian untuk variabel terikatnya kemampuan pemahaman relasional siswa itu merupakan data interval. Oke, tentang data sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, nah kemudian dari tabel 7.1 ini diketahui bahwa data terdiri dari 2 sampel, ya, karena kalau K sampel itu berarti jika sampel terdiri dari lebih 2 kelas atau 2 kelompok. Sementara di sini hanya 2 kelas, maka yang diambil adalah di kolom 2 sampel. Nah, selanjutnya itu ada korelasi dan independen. Maka yang kita pilih ada independen karena tadi desain yang digunakan adalah quasi experimental design, ya, 2 kelas terpisah. Oke. Nah, dari sini syarat selanjutnya adalah untuk barisnya kita ambil yang interval karena variabel terikatnya interval. Dengan demikian maka uji statistik diferensial khusus tentang hipotesis komparatif dengan judul seperti ini menggunakan uji T. Nah, dari beberapa rumus tersebut kita langsung saja membahas penggunaan uji T. Nah, syarat dari uji T itu adalah jika data berjenis interval, berdistribusi normal, dan tergolong ke parametrik. Oleh karena itu, jika saudara ingin menggunakan uji T, maka datanya diuji normalitasnya dulu. Nah, uji T ini terdiri dari 2 rumus, ya. Nah, ini saya buat keterangannya. Untuk rumus yang pertama digunakan pada data yang terbukti homogen. Rumus untuk data yang terbukti homogen. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus untuk data yang tidak terbukti homogen atau data terbukti tidak homogen. Itu sama aja bahasanya, ya. Nah, sehingga uji T bisa digunakan jika data terbukti normal. Oke, jika data terbukti normal dan homogenitas bertujuan untuk menentukan rumus yang digunakan, ya, rumus mana yang akan digunakan. Jadi itu sebabnya beberapa penelitian harus menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas dulu sebelum menggunakan uji T. Nah, yang pertama kita akan membahas uji T pada data homogen. Langkah yang pertama yaitu menyusun data pada bentuk tabel, kemudian menghitung X-bar dan juga variansnya. Nah, di sini saya langsung copy paste data yang ada di buku saya ke Microsoft Excel. Kemudian kita langsung saja mencari varians gabungannya.
dengan rumus yaitu harus ada N1 yaitu jumlah data kelompok 1, S1 kuadrat itu adalah varians kelompok 1, N2 itu jumlah data kelompok 2, dan S22 itu adalah varians kelompok 2. Jadi kita tinggal masukkan aja nilainya. N1 itu dia jumlahnya 30, kemudian ada varians kelompok 1 21,082, kemudian ada jumlah 2 sama 30, kemudian varians kedua yaitu 14. Oke, nah kemudian masuk ke rumus yang di bawahnya, di mana N1 tambah N2 dikurang 2 sehingga jumlahnya yaitu 58. Nah, dari rumus ini diperoleh S gabungan atau varians gabungan sebesar 17,782. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai T hitung dengan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan varians, kemudian varians dikalikan dengan akar 1 dibagi N1 dan 1 dibagi N2. Nah, nilai X bar 1 kita ambil dari tabel ya, berada di sini di kolom kedua, kemudian X bar 2 nya di sebelahnya. Oke, nah sama dia. Kemudian S gabungan varians gabungannya itu 17,782. Nah, sekarang kita kurangkan S bar 1 dikurang S bar 2, kemudian mencari akar dari 1 dibagi N1 tambah 1 dibagi N2. Oke, nah sama ya hasilnya di Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Kita tinggal cek-cek aja satu-satu. Kemudian didapat T hitung yaitu sebesar 1,866 ya. Nah, langkah yang terakhir yaitu membandingkan harga T hitung dengan T tabel. Nah, kita harus cari dulu T tabel itu berapa. Yang pertama harus tahu dulu DK-nya yaitu N besar, jumlah keseluruhan sampel yaitu 60 dikurang 2 sama dengan 58. Nah, ini saya ambil harga T hitung untuk T tabel dengan 3 harga dan menggunakan rumus Excel. Jadi kenapa saya buat 3 harga? Karena di sini tidak ditentukan. Sebelumnya hipotesis itu satu pihak, dua pihak, pihak kanan atau pihak kiri tidak. Nah, kita bandingkan lagi dengan harga T tabel yang ada di buku. Nah, untuk satu pihak itu berada di kolom ketiga 0,05. Nah, kita sekarang nyari barisnya untuk DK. Karena 58 tidak ada, maka yang diambil adalah 60. Sehingga untuk satu pihak itu sebesar 1,671. Itu pihak kanan, berarti pihak kiri tinggal diganti, ditambahkan tanda negatif. Sedangkan untuk dua pihak itu ada di kolom keempat ya, besarannya itu 2,000. Oke, nah kita balik lagi ke bab 7 tadi ya, bab 7 tentang uji T. Syaratnya di mana jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima atau ada pengaruh. Kita peroleh T hitung lebih besar dari T tabel untuk uji satu pihak kiri dan pihak kanan sehingga terbukti ada pengaruh. Sedangkan pada uji dua pihak itu T hitung lebih kecil daripada T tabel sehingga tidak terdapat pengaruh. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.